Halo everybody, hari ini aku mau cerita. Oke, aku hari ini mau cerita keseharianku dan aku uploadnya terlalu malam. Sorry ya. Hari ketigaku bertumbuh dan komitmen dalam hati. Aku akan mendokumentasikan cerita perjalananku setiap hari di YouTube ini. Oke. Bangun tidur seperti biasa menyapu. Tapi hari ini menyapunya 2 rumah. Dimana kan samping rumahku itu kan kakakku. Kebetulan dia lagi liburan dan udah seminggu. Jadi aku berinisiatif untuk membersihkannya. Yeay. Aku berhasil ngebersihin maksudnya. Itu harus diapresiasi loh. Oke deh, lanjut ya. Setelah itu aku belajar speaking. Ya, aku ada daftar di program, gak ada lah ya. Gak tahu di share di grup, aku daftar gitu dan ternyata hari ini tuh belajar speaking. Jadi ada dikelompokin lah aku dengan namanya siapa gitu. Jadi akhirnya di dalam Google Meet kita belajar ngomong bahasa Inggris gitu. Ya kalau nggak tahu bisa bahasa Indonesia. Aku cukup tertarik. Di awal aja sih, aku belum sampai yang sama kelompok yang dipaduin ke aku gitu. Cuma aku langsung keluar karena kebetulan nih kakakku ngajak aku pergi makan mie ayam. Guys, aku hari ini makan mie ayam. Kamu udah makan mie ayam belum? Oh ya, aku juga udah pernah baca buku apa mie ayam sebelum mati gitu loh. Nah, mie ayamnya cukup enak. Cuma bagiku mie ayam begitu aja. Tapi aku suka mie. Terus juga kita ngantar produk, kita beli bensin. Nah, ada nih obrolan nih ya. Kita ngobrol tentang pemerintah gini. Ada Kopdes. Kalian pasti tahu lah Kopdes ya. Di situ tuh udah dibuka di desaku. Tapi kakak gue ini juga pedagang kecil rumahan ya gitu dan udah terbiasa buat kayak belanja banyaknya tuh di salah satu toko yang udah lumayan besar gitu dan murah. Jadi harganya kan pasti lebih terjangkau untuk pedagang di rumahan gitu. Nah, akhirnya kita ngobrol kayak apa ya fungsi Kopdes gitu loh, kayak kan bukannya mematikan ekonomi rakyat kecil gitu loh. Kayak sebel pokoknya. Nanti nih misal ini bayanganku aja ya, yang aku obrolin tuh kayak ya kakakku udah terbiasa nih beli ke toko ini yang lebih besar. Toko yang lebih besar ini juga udah terbiasa buat minta stok dari yang atas gitu. Misal kakakku ini beli di Kopdes, yang biasa kakakku beli di dagangan itu kan mereka kehilangan pelanggan gitu loh. Dan juga nih, misal pelanggan kakakku dan dia belinya di Kopdes, kan kakakku kehilangan pelanggan ya gitu. Ya sebenarnya sih rezeki udah ada yang ngatur, cuma pemerintah ini harusnya lebih memprioritaskan hal lain gitu. Misalnya pendidikan kayak gitu. Harusnya kayak dana satu, harusnya kayak Kopdes, MBG gitu loh. Harusnya bisa buat pendidikan yang justru dibutuhkan anak-anak desa gitu loh. Yang setelah lulus SMA tuh bukan bukan yang cari kerja, karena pemerintah juga nggak menyediakan lapangan kerja. Aduh, aku jadi bener-bener kalau ngomong pemerintah tuh emosi bawaannya. Ya terus misal ya dananya bisa buat pendidikan gitu kan, dan buat kuliah 1 hari kayak yang dikeluarin negara buat makan dan buat Kopdes gitu tuh bisa loh ngelulusin bahkan 2 sarjana di satu keluarga gitu loh. Sambil lulus. Dan bagiku kayak ya maksudnya aku ngerasa kalau setelah aku lulus kuliah nih ya, aku tahu gimana yang aku dapat di kuliah, bahwa kuliah itu bener nggak buat dapat kerja, karena aku dapat banyak ilmu gitu. Gimana ya cara aku bisa menerapkan ilmuku buat di masyarakat gitu. Jadi kayak coba kita diskusi. Kalau aku punya teman diskusi itu enak, gimana kita bisa berkarya di desa, bisa membangun sesuatu di desa, bisa menciptakan lingkungan yang sehat seperti itu.
Tapi ya apa daya gitu. Karena posisi sekarang pun aku dan teman-temanku tuh, aku yang lulus kuliah syukurnya gitu, dan temanku udah ada yang kerja, menikah. Jadi kayak mungkin ada perbedaan gap lah gitu loh, gap pemikiran. Akhirnya ya mereka udah mengurusin keluarganya, mereka udah sibuk kerja, sedangkan aku ya baru lulus kuliah yang lagi mikir kayak yang nyari hidup gitu. Tapi kan aku udah tahu bahwa yang aku pegang, apa yang aku dapat di dalam kuliah itu gimana biar aku mengembangkan, berkarya gitu, menyebarkan ke teman-teman lain, ke masyarakat luas gitu. Gimana aku terjun ke masyarakat dengan ilmuku kayak gitu. Ya, itulah guys. Terus akhirnya yang pokoknya itu update aku hari ini. Kemudian di hari ini juga aku tuh berhasil buat video juga. Aku hari ini punya skill tambahan ngedit. Jadi aku bisa ngedit yang kayak klip gitu loh, yang tulisan pernikahan gitu dan sound efeknya di CapCut. Uhui, aku akhirnya bisa, dan aku juga lebih pede tahu sekarang ngomong di kamera, dan aku tahu apa yang aku omongin. Jadi kayak misalnya nih udah ada skrip ya, udah ada copywritingku, aku awalnya kayak 10 kali bahkan lebih gitu, sekarang 5 gitu ya, adalah lebih dan dikit 6. Ya semoga nanti lebih berkembang lagi, aku lebih belajar lagi apa yang aku pelajarin setiap hari. Dan di malam hari ini setelah aku latihan persiapan sedekah bumi, aku berhasil juga buat sharing ke mahasiswa baru gimana persiapan di tanggal 30 Juni nanti mereka bakal pengumuman lulus SNMPTKN. Itu ngebuat aku flashback ke 4 tahun yang lalu gitu loh. Maksudnya aku pengen barengin mereka gitu, kayak gimana ya rasanya. Dan beberapa videoku juga udah FYP ya. Aku cukup senang dengan komen-komennya. Semoga lolos gitu. Oke, kalau kamu nemuin video aku dan kamu suka, jangan lupa like, comment, dan share ya, dan subscribe. Kita bakal berjalan terus buat masa-masa tumbuhku. Setelah itu ya aku nulis journaling, aku nulis medium gitu, dan aku buat video ini. Jadi hari ini sangat melelahkan, tapi aku berhasil melaluinya. Dan iya, yang paling aku suka adalah aku kan capek banget ya, kayak setelah setelah nari kan harus buat konten juga. Aku bener-bener capek, tapi aku harus buat gitu. Aku akhirnya bilang ke ibuku, ibu peluk gitu. Akhirnya aku peluk dulu sebentar buat aku punya energi lagi. Dan ya, aku punya energi hingga aku bisa ngebuat video ini. Oke. Udah cukup deh itu dulu guys bertumbuhku hari ini. Jangan lupa sampai ketemu di video berikutnya. See you.